Oke, thank you Bang Jody. Udah saya rekam nih ya. Saya Waduh, mau, nama saya PK 244 lagi. ya nggak apa-apa justru itu biar kelihatan. Habis dari itu ya, apa istilahnya? Persiapan. Hmm, yap. Oke, nih saya kemarin udah nyari, taruh mana sih itu ya? Ini nih saya langsung share screen yang saya mau tanya satu-satu. Siapa LPDP? Oh, bukan ini. Ini kayak, bukan. Bukan. Nah, ini. Saya share screen ya. Ini Dan, Oh iya, saya sebenarnya, ada, saya, ya, saya banyak pengalaman menarik soalnya. oke. Pas ngisi penilaian diri yang di pertama ini, sebenarnya apa sih yang dilihat sama LPDP untuk membuat kita lulus ke tahap berikutnya dan juga membantu di tahap berikutnya? Kalau saya pribadi ya, ini form-form seperti ini itu di syarat administrasi tidak terlalu signifikan. Karena yang dilihat kalau di syarat administrasi itu ya cuman kelengkapannya saja. Kayak TOEFL, terus eh, kalau yang proposal disertasi, kalau yang S3. Nah, kalau yang ini itu digunakan saat tes terakhir, saat tes di wawancara. Nah, Oh, jadi di sana itu seingat saya ada tiga, dua itu psikologi, satu itu jurusan yang kita akan ambil di studi selanjutnya yang akan kita tempuh. Nah, yang paling memiliki nilai poin itu bagi saya pribadi saat saat wawancara itu memang di kemampuan kita untuk resiliensi gitu. Kemampuan kita itu bangkit dari keterpurukan. Sejauh mana kita 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 cepat beradaptasi dengan hal yang baru begitu begitu. Nah, contoh misalkan waktu itu cewek semua, perempuan semua, dua menanyakan suatu hal yang langsung spesifik dengan saya. Ditanya seperti ini, oh Ahmad Zudi ini sudah menikah ya, tapi kok di biodatanya ini masih belum punya pengalaman bekerja dari S2 langsung ke S3. Terus kamu nikah siapa yang biayai hidupnya istri? Kan kamu belum belum ini katanya, belum belum bekerja. Kok kamu seperti itu? Langsung dibilang seperti itu. Seingat saya. Nah, akhirnya saya jelaskan. Ini saya cerita ya, Bang ya. yap. Nah, saya jelaskan bahwa eh, itu memang saya pribadi waktu itu sudah bekerja. Namun karena COVID, saya diberhentikan di firma hukum. Saya baru bekerja setelah lulus S2 di firma hukum selama 3 bulan dan menikah. Nah, saat menikah itu lagi COVID. Nah, waktu saya lulus dan bekerja, saya sudah merencanakan pernikahan ini sudah jauh-jauh hari. Dalam posisi saya sudah bekerja. Nah, saat saya mau menikah, saya di PHK, dipulangkan untuk kondisi yang tidak memungkinkan untuk bekerja. Nah, karena alasan itu, masa iya saya harus mengundur pernikahan karena tidak bekerja? Saya jawab seperti itu. Oh ya sudah, oh berarti kamu ini ya punya masalah waktu di COVID ya. Terus kamu gimana caranya biayai istri? Ditanya seperti itu. Saya bilang waktu itu saya bertahan hidupnya dengan istri menjual nasi bungkus. Nah waktu itu kan memang saya buka usaha sego sambal, usaha di rumah dengan istri dan saudara. Nah itu salah satu entry point untuk menjelaskan kemampuan saya untuk bangkit kembali dari keterpurukan. Nah terus ditanya penghasilannya berapa usahanya, paling tidak kotornya, seingat saya dulu masih kecil Bu, 8 sampai 9 juta.
Terus ditanya, bisa kamu hidup seperti itu? Katanya. Dengan model seperti itu. Ya dijelaskan. Dijelaskan, terus eh, akhirnya kesimpulan dari ibu psikolog tersebut mengungkapkan bahwa menarik ya. Nah, itu kata-kata itu. Nah, kata-kata menarik yang tadi itu yang diperoleh langsung dari psikologi seniornya itu diikuti dari penilai kedua dan ketiga. Nah, akhirnya psikolog tersebut mengambil kesimpulan bahwa Mas Zudi ini mampu bertahan di segala gempuran, tidak pantang menyerah, gitu dan lain sebagainya. Itu pertanyaan yang paling, yang menurut saya memberikan nilai eh, yang cukup menambah PD saya loh, satu. Terus yang kedua, ditanya nih tentang S2 langsung ke S3. Kamu ini kan S2 nih, kenapa kok langsung ke S3? Gak bekerja jadi dosen dulu, kemudian gak ikut pengabdian dan lain-lain. Nah, akhirnya saya bilang bahwa ada dua alasan. Yang pertama itu alasan pragmatis, yang kedua itu alasan visioner. Seingat saya seperti itu. Kalau alasan pragmatisnya, karena saya ingin mengejar gelar mumpung masih muda, pragmatis itu. Jadi meski ada kesempatan, saya coba mumpung masih muda, mumpung anak masih satu. Terus yang kedua, alasan visionernya, Indonesia ini membutuhkan sarjana gelar yang bergelar doktor. Nah, dulu saya hafalkan apa namanya ya, kekurangan doktor, ketimpangan itu di antara Malaysia dan Singapura, segala macam, segala macam. Nah, terus direspon oleh wawancara kedua, oh betul, konsen kami memang di LPDP ini katanya menjaring sebanyak mungkin anak muda yang ingin melanjutkan studi doktoralnya dalam negeri maupun di luar negeri untuk mengejar ketertinggalan ketimpangan kita dengan negara-negara tetangga. Lanjut lagi ke yang ketiga. Nah, yang ketiga ini saya merasa kurang nih. Karena waktu itu, waktu yang ketiga ini meragukan hasil proposal pengajuan disertasi saya. Nah, waktu itu saya masih bingung karena waktu yang mepet selama 2 minggu gitu. Saya menyiapkan proposal disertasi tanpa konsultasi ke dosen untuk diajukan ke LPDP. Akhirnya saya menggunakan tesis saya dinaik levelkan ke proposal disertasi dan itu menurut penilaian saya karena nilainya saya lupa berapa. Itu tidak terlalu signifikan. Jadi nilai yang nilai yang cukup tinggi atau cukup PD saya itu di psikologi. Lupa saya nilainya berapa. Nah, yang di proposal disertasi ini mungkin standar lah, karena tidak terlalu memuaskan begitu. Awalnya ada 3 opsi. Yang pertama itu saya meneliti soal masyarakat hukum adat. Yang kedua itu saya meneliti Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga saya juga meneliti peraturan perundang-undangan partisipasi masyarakat. Waktu itu masih gencar-gencarnya di Undang-Undang Cipta Kerja sama partisipasi masyarakat gitu. Ternyata itu tidak tidak menarik menurut si pewawancara. Jadi cuma kenapa nggak ini? Kenapa nggak ini? Jadi responnya seperti itu. Nah, setelah dari yang respon dari yang ketiga ini, itu dibalik lagi, ditanya lagi ke psikolognya. Jadi didalami, jika didalami di sananya. Begitu kira-kira. Oke. Ya, berarti tadi poin penting untuk yang tadi ditulis untuk dan juga tadi dikonfirmasi pas lagi wawancara itu kayak kemampuan untuk satu bounce back itu ya, Iya, eh, iya. kembali mentalnya bangkit lagi. Emang pertanyaan itu dalam banget sih tadi ya. Expect nggak ditanya Hmm. kayak gitu sebelum wawancara? Pertama sih kaget, ditanya, lo Personal kamu banget kok, ya. iya, iya. Lo kamu kok belum kerja tapi sudah nikah? Kalau saya jawab sesuai dengan keyakinan saya bahwa setiap orang menikah itu ditambah rezekinya kan agak gimana gitu kan ada agak transidental kan jawabannya sudah saya untungnya saya punya sudah expect ke sana sudah mempersiapkan lah paling tidak. Oke lah.
Oke, misal kalau saya mau ngisi yang poin satu kekuatan kelebihan, apa sih yang nggak boleh ditulis di situ kira-kira? Kalau saya dulu memang fokusnya di resiliensi. Jadi kekuatan dan kelebihan yang Anda miliki, saya nulisnya itu kemampuan resiliensi. Dan saya kasih contoh soal kemampuan saya untuk bertahan Hmm, dalam situasi dan kondisi yang paling buruk sekalipun. Waktu hmm, itu saya contohkan kalau nggak salah gagal akpol yang 3 kali itu, ya kali akpol dalam hidup. Terus kemudian saya bangkit mencari jalan yang lain. Terus kemudian yang kedua yang COVID itu. Dua contoh itu memperkuat. Nah nanti dua contoh itu tadi dieksplor. Bahkan ditanya, kamu sering gagal ya? Tanya begitu. Kamu memang sering gagal, apa hobinya gagal? Tanya begitu ya. Ya sudah, begitu. Jadi kalau ditanya saya dulu mengisinya fokus di kemampuan resiliensinya. Karena seingat saya waktu saya diterima di IPK 224 itu, kebanyakan pematerinya itu pasti menceritakan kemampuan dia untuk eh, bertahan dan langsung rebound begitu. hmm, Itu kalau ditanya apa yang tidak boleh diisi, sesuatu hal yang mungkin terlalu berlebih-lebihan lah, tapi tidak tidak lebih-lebihan. memberikan contoh konkret di pengalaman hidupnya. Ya, begitulah. Atau mungkin menyebutkan saya anaknya politisi B, saya pendukung fanatisme, itu mungkin tidak boleh ya. Oke, sama. Harus ngasih contoh ya, real. Hmm, Apa yang membuat saya betul, lebih betul. atau kuat gitu. Kalau kelemahan kira-kira apa? Dulu kelemahan saya saya tulis menghitung. Jadi saya memiliki kelemahan eh, kekurangan di menghitung dan menghafal. Nah, terus saya tambahi caranya mengatasi kelemahan itu. Nah, saya gunakan kalkulator dan Sempua. Waktu itu kan ya cuma hitung-hitungan biasa Sempua. Terus yang kedua, menghafal itu saya pakai metode membaca berulang kali, itu saja. Nah, terus di yang kedua ini, kekurangan atau kelemahan, itu jadi yang paling saya ingat itu ditanya begini, kamu di sini mengatasi menghafal kamu dengan membaca buku. Iya, Bu. Buku apa yang kamu baca? Wah, waktu itu saya blank. Ternyata dia bilang, ternyata dia menghubungkan biodata saya yang saya tulis hobi membaca dengan kelemahan saya. Nah, itu digarisbawahi untuk mengeksplor sejauh mana kebenaran yang betul-betul ada begitu, Bang. Nah, Hmm, waktu itu saya jawab, "Ah, saya punya satu buku yang menginspirasi saya. Paling tidak buku yang pernah saya baca itu judulnya bla bla bla." Saya jelaskan segala macam. Terus kemudian apa itu isinya sampai ke sana. Jadi dia itu betul-betul serius tuh. Apakah hobi yang saya tuliskan itu hanya sekedar tulisan saja, ataukah dia itu memang betul-betul hanya ditulis betul-betul ditekuni hobi itu. Itu aja, Bang. oke. Yang penting nulis kekurangan kelemahan itu ada poin juga kita masukin bahwa gimana cara kita ngatasinya itu penting ya di situ ya. Hmm. Eh, ini penting, ini dingis isi nggak waktu itu? Saya lupa, Beasiswa. kayaknya enggak. Enggak, saya kan pernah dapat Kalau beasiswa, cuman beasiswa lokal aja. kalaupun nggak ada berarti nggak ngaruh diterima atau nggak diterima ya. Enggak ngaruh. Kayaknya enggak ngaruh. Organisasi ini pada diisi nih pengalamannya membanggakan itu apa kira-kira yang harus ditulis? Apa sih yang Kalau mereka ini saya, hmm, gimana, gimana? apa yang mereka lihat yang maksudnya don sama dos sama dons yang boleh sama nggak boleh di situ apa sih? Kalau dulu pengalaman berorganisasi itu, saya kan saya menceritakan pengalaman dari nol. Jadi yang pengalaman saya buat itu bukan hasil warisan dari senior. Jadi saya justru yang menciptakan satu hal itu. Jadi di kampus saya kan tidak ada organisasi, maklum kan swasta.
Nah, organisasi itu saya ciptakan. Nah, saya ceritakan di sini. Jadi pengalaman yang membanggakan itu saya cerita seingat saya waktu itu tidak ada organisasi wadah akademisi di kampus untuk membahas soal dinamika hukum acara dan hukum acara di kampus, di peradilan lah prakteknya. Tidak ada wadah seperti itu. So, akhirnya saya dirikan bersama 3, 4, 5 orang kawan, terus ikut kejuaraan gagal, ikut lagi gagal, terus akhirnya juara. Meskipun hanya di sekitar regional saja. Dan itu sampai sekarang eh, semangatnya masih terawat. Itu yang saya isi. Jadi memang betul-betul pengalaman yang real. Terus itu satu ya. Yang kedua pengalaman yang membanggakan juga saya bisa berusaha untuk multitasking. Karena waktu itu yang pertama saya jadi ketua KKN di kampus. Di saat yang sama saya juga ikut lomba yang juara satu begitu. Nah, dulu juga saya juga ikut lomba, tapi di saat yang sama saya juga magang gitu. Jadi saya menguraikan pengalaman yang agak apa ya, agak agak susah untuk diterapkan, tetapi saya bisa jalani dengan hasil yang cukup memuaskan. Itu aja ya, waktu saya isi. Nah, kalau yang pengalaman yang kurang membanggakan ya, ya soal kegagalan yang berkali-kali itu saya jelaskan. Karena saya tidak mampu untuk belajar dari kesalahan yang sebelumnya kan akhirnya saya pindah bidang kan dari kemampuan saya untuk uh, mengejar impian awal berubah jadi impian-impian yang lain itu aja. Hmm, ya, mantap. Saya masih ingat kok baca artikel yang tentang ikut lomba itu, organisasinya. Oh iya ya iya kan waktu itu konsul Adakah? sama abang. Iya, ada kan masuk beberapa berita, ada fotonya di internet, orang terkenal. Iya ya. Oh, ini pertanyaannya menarik sekali. Apa hal terakhir yang Anda ajarkan pada diri Anda sendiri? Apa tuh Oh, kira-kira? ini dulu seingat saya misinya itu ini ya apa cenderung ada nuansa transdentalnya. Seingat saya, apa hal terakhir yang Anda ajarkan pada diri Anda sendiri? Jadi saya kan ngambil keputusan menikah itu cepat dibandingkan dengan yang lain dengan teman-teman saya yang masih mempertimbangkan A B C D E. Jadi yang saya ajari pada diri saya itu ya soal keyakinan dan keputusan yang diambil itu kepercayaan diri lah dari keputusan yang sudah diambil dan tidak menyesali. Nah ternyata waktu PK 224 kebetulan kan direkturnya itu Pak Dwi Larso ada satu kata-kata yang menyerupai maksud maksud dari jawaban ini. Tulisannya itu begini, eh, jangan terus mengutuk kegelapan, mari hidupkan meskipun hanya lilin. Mari hidupkan, eh, mari nyalakan meskipun hanya lilin. Jadi jangan terus nyalain masa lalu. Contoh misalkan dulu, nah ya saya kan bukan pejabat, bukan siapa-siapa, hanya pegawai apa wira swasta biasa. Dulu waktu kecil, saya SMA, sering nyalain ayah itu, kok bukan pejabat, kok bukan begini-begini ya. Akhirnya saya berubah mindset itu. Kalau bahasa politisnya itu revolusi mental katanya. Begitu. Mantap, mantap. Ah, tapi kalau nggak mau share sih nggak apa-apa sih kalau kesalahan ini sama seharusnya tugas di luar luar lingkup Anda yang seharusnya itu Kalau kira. saya diisi kurang teliti aja waktu Hmm. itu. Karena kan waktu itu saya memiliki kesalahan kurang teliti. Dua hal yang saya isi itu saat pengalaman mengerjakan tugas akhir skripsi dan saat ikut berkontribusi dalam pengelolaan jurnal kalau tidak salah. Jadi saya mau mensiasati itu dengan eh,
apa ya, semacam teknologi yang ada kayak proofreading lah segala macam. Saya baru tahu itu, akhirnya saya merubah kesalahan itu dengan keberhasilan, tapi dengan bantuan boot lah. Itu aja saya isi itu. Oke, mantap. Terus ini sama ini nih menarik nih yang terakhir. Saya lupa yang ini. Ya, gimana Bang? Iya, nggak ingat ya. Ini harusnya kayak gimana? Ini menarik sekali nih Eh, pertanyaan terakhir. saya lupa, tapi seingat saya bandingkan sama saudara saya, Hmm, bukan malah dengan peserta lainnya ya, tapi saya dengan saudara saya dan peserta lainnya. hmm. Jadi saya itu bilang bahwa saya adalah salah satu eh, anak nomor 5 laki-laki yang memiliki niatan kuat untuk menuntaskan studi sampai studi S3. Itu pertama, saya saya jawab itu. Kemudian yang kedua, mimpi saya. Nah, ini saya baru ikuti sarannya Abang untuk membuat yayasan lah segala macam segala macam. Nah, saya kembalikan ke daerah asal saya yang tidak memiliki kampus negeri, ada swasta tapi pun tidak memadai begitu, tidak ada lulusan doktor yang cukup uh, mumpuni atau kurang lah begitu. Itu yang saya ingat. Jadi yang pertama saya bandingkan saya dengan keluarga saya, lingkup kecil dulu. Kemudian yang kedua itu lingkup yang lebih luas, peserta lainnya. Nah, itu saya kaitkan dengan kontribusi dan niat saya untuk jenjang doktoral. Oke, mantap, lengkap banget isiannya. Terus yang selanjutnya mungkin nggak begitu pendidikan ya. Kalau gini tinggal masukin data-data gini aja kan ya. Betul, betul. Tapi Nah, saran saya sih kalau boleh sharing, hmm. hati-hati nggak ngisi hobi itu. Wah, Ngisi apa? jadi ngisi hobi. Hobi. Oh, nanti ada suruh ngisi hobi ya. Oke. Iya, Apa? ngisi hobi. Ya, nanti di dikuliti bener bener Hmm. nggak ini hobinya membaca buku apa yang dibaca, renang misalkan, renang renang kamu kok gendut misalkan seperti itu. Oke. Dikuliti, lebih lebih fokus di dua hal itu sih, Oh, arah-arahnya ini arah-arahnya ini kira-kira mampu nggak ya dia lulus begitu, enggak pertanyaan itu besarnya ngisi itu. selain baca, renang juga gitu. Enggak, saya lari Apa doang? lari sama Oh, lari sama baca. nggak ditanya nggak lari kok gendut gendut nggak waktu itu? Waktu itu belum lah, masih Oh. lumayan. Yang larinya dikulitin nggak? Lebih ke baca, Lebih ke baca. Oh, itu kan lebih ke akademik baca. kali ya. Oke. Ini pendidikan pekerjaan mah tinggal diisi biasa aja. Habis pendidikan pekerjaan apa sih? Organisasi. Mana nih organisasi? Nih. Organisasi tinggal masukin aja kali ya. Iya, Masuk. organisasi saya lebih aktif di waktu apa? Waktu kuliah aja, Ya. Yang lain kalau kosong berarti nggak apa-apa ya. Kayak SMP kosong gitu nggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Hmm. Terus informasi lainnya. Kalau yang ini prestasi yang Ya kalau itu, diunggulkan itu ditulis juga ya. Harus ada nggak? ya apa? Harus ada. Wah, kalau harus adanya saya nggak tahu ya, tapi saya ngisi adanya. Hmm. Ngisi saya adanya itu ya itu apa? Soal yang juara satu tak lingkup regional itu saya isi itu. Hmm. Oke. Bahasa asing. Wah, ini skor lama saya banget ini. Terus pelatihan, diisi riset. Kalau beberapa Nah tahun ini S3 ini wajib ya pengalaman riset. saya nggak diisi waktu itu. Hmm. Nah ini Oh, tadi mau ngomong ada apa? ada ada ada. Saya isi. Saya ingat itu. Saya isi
dulu jadi semacam asisten peneliti, tapi asisten peneliti biasa-biasa aja, nggak sekaliber kayak Mas Angga. Jadi waktu itu ingat saya, jadi saya tulis judul risetnya itu, judulnya begini, eh, proposal justice system, pembentukan justice system sebagai supporting di Mahkamah Konstitusi menghadapi pilkada serentak. Jadi itu pengalaman riset saya dengan dosen. Ini diisi buku jurnal Kalau itu makalah. saya betul-betul saya isi jurnal internasional. Oh, mantap. Buat yang nulis S3 ini, menurut Pak Dokter Zudi, ini penting banget nggak dikulik nggak sama mereka? Kayaknya ya, ya, ya. Saya ingat waktu itu Hmm, oke. ditanya, baru satu ya artikelnya. Kan dibuka tautan publikasinya itu. Hmm, Nah, mungkin nggak memuaskan karena yang bagian ngulik-ngulik itu di satu pewawancara yang bagian substansi akademiknya itu. hmm. Ini juga bagus diisi ya, gimana? Ya, ya, ya. Konferensi seminar diisi. Mm, mm, mm. Hmm, oke. Terus apa terakhir? Dokumen. Dokumen mana yang ini kayaknya ya. Nah, ini berarti tinggal submit-submit aja ya. Jasa, Ya, legalisir, bahasa asing, LOE. Eh, waktu itu Pak Dokter Zudi reguler ya apply-nya. reguler, reguler. Eh, waktu itu skornya berapa? Maksudnya skor minimal yang diminta sama mereka berapa minimal? Yang substansi apa skolastik? Gimana sih sistem penskorannya? Saya lupa, tapi waktu itu di tes skolastik itu gak ada poinnya. Gak ada poin. Lupa saya bang waktu itu. Waktu Kalau selesai, substansi ada. bukan, waktu selesai ujian skolastik kan, saya kan nggak pakai LOA. Habis saya klik, udah muter nih, selesai, itu muter lama. Mungkin masih nyimpen atau apa, terus mati lampu. Udah, wifi Wow. mati. Nah, akhirnya saya chat ke bantuan itu, kira-kira apa bisa ke save apa enggak nilai saya sama ini, nggak dibalas, akhirnya dibalas. Oh, kalau sudah seperti itu kan difoto. Kalau sudah seperti itu ke save. Nah, akhirnya lolos, sudah Hmm. lolos, balik ke substansi, tes substansi yang wawancara itu. Nah, saya lupa berapa skornya. Wawancara itu yang ada berapa penilaian sih? Ada berapa ini? Ada berapa tes? Hmm. Jadi ada dua pintu. Kalau kita pakai pintu LOA, berarti kita skip tes skolastik. Skolastik itu kayak matematika, begitu penalaran-penalaran verbal, begitu-begitu. Kalau pintu LOA. Kalau tanpa LOA, itu langsung substansi. Jadi setelah administrasi, langsung substansi. Nah, kebanyakan teman-teman saya itu pakai LOA untuk menghindari tes skolastik. Nah, kalau saya sendiri kan pakai tanpa LOA. Begitu, Bang. Yang di Scholastic itu pengalaman berapa yang gugur berapa persennya? Wah, saya Banyak. nggak ngitung ya, karena nggak ditampilkan berapa-berapa. Kalau tes substansi itu maksudnya wawancara, wawancara doang apa ada yang lain? Wawancara, wawancara aja. Oke. KTP, paspor. Nah, ini yang diulik juga nggak nanti pas lagi wawancara atau apa nih? Esai Kalau saya dalam negeri kayaknya enggak sih. Tapi kalau esai, iya, sangat nih. ini. Oh, yang ini dulu satu-satu. Komitmen kembali. Oh, kalau di Indonesia rencana pasca studi ini apa yang bagusnya ditulis, apa yang jangan ditulis di bagian itu kira-kira.
Ini atau mau dari penilaian kakak amatir pribadi? saya aja ya. Penilaian amatir saya aja. Jadi rencana pasca studi saya eh, berkarir jadi dosen. Saya tulis seperti itu. Terus yang kedua itu dirikan yayasan publikasi ilmiah. Saya ingat itu. Terus kemudian saya masuk di salah satu organisasi peduli demokrasi Perludem. Jadi kontribusi-kontribusi yang agak luas cakupannya itu saya tulis. Nah, nah, terus rencana kontribusi ya itu saya dirikan yayasan. Saya jelaskan kenapa kok penting seperti ini segala macam segala macam. Ya udah, itu aja bang. Hmm, oke, itu tadi ya kontribusi ke Indonesia. Waktu itu yang ditulis di sini ditanya di substansi nggak? Iya iya iya. Tanya. Yayasan Mengkonfirmasi apa ini? Yayasan apa ini? ya sana. Penelitian project proposal kita ya. Tadi juga ditanya gitu ya. Ini katanya Wah, kurang. kalau kalau ini eh, sangat-sangat ditanya. Oke. Apalagi kalau doktoral yang yang apply buat dokter kali ya harus ngerti penelitiannya ya. Iya iya. Kalau saran saya dibuat seheroik mungkin lah. Oh, Sangat-sangat berjasa gitu. Kalau cuma analisis yuridis, aduh, itu udah. metodenya juga dibahas banget sama dia ditanya kenapa begini, Iya, kenapa. iya, Oh, betul, oke. betul. Kayaknya memang pewawancaranya itu expert bang. Yang bagian substansi akademik itu sangat-sangat Ke expert. bidang ya Bahkan yang dia, iya, saya lupa namanya. Cuman waktu itu ditanya, apakah saudara di dekatnya ada handphone katanya? Ada, tolong dijauhkan, tidak boleh merekam. Jadi tidak boleh merekam. Terus diputar saudara, apakah ada orang di sekitar saudara? Tidak ada. Sudah, akhirnya dimulai. Nah, waktu substansi akademik ini yang pertanyaannya itu mendalam banget. Ini apa fungsinya, manfaatnya buat Indonesia? hmm, Begitu-begitu. Jadi lebih spesifik saja buat Indonesia. oh, fokusnya penelitiannya manfaatnya ke Indonesia apa, pentingnya apa gitu ya. Iya, Ini ini nggak wajib ditulis ya, diisi nggak pengabdian pasca kayak tadi. kayaknya enggak deh. Ya sama aja kayak yang di atas tadi. Hmm, Gabung itu nanti jadi 3 paragraf. oke, oke, habis. Stop. Udah, saya mau nanya itu aja. Jadi ada nggak yang perlu diperhatikan selain poin-poin yang ada di situ yang tadi yang harus diperhatikan sama pelamar untuk LPDP yang belum disebutin mungkin? Kalau kalau saya sih waktu ikut melamar dalam taraf ini sih masih coba-coba gitu. Dan teman-teman saya juga merasakan hal yang sama. Jadi memang ada ininya, ada faktor lakinya, keberuntungannya. Nah, ternyata waktu saya ikut seminar-seminar PK 224 itu dijelaskan bahwa di 2024-2025 ini akan di 3 kali lipatkan untuk penerimaan doktoral. Jadi kemarin itu saya ada datanya nanti saya share. Eh, Kalau kurang lebih yang lulus itu 15.000 pendaftar ya, di batch pertama itu. Itu yang lulus sekitar 1.500 kalau nggak salah. Nah, untuk yang jenjang doktoral itu cuma 359. Nah, ya, apa 341 ya, lupa saya. Pokoknya ada ganjil lah itu, saya ingat. Nah, itu dilipatkan 3 kali lipatkan kuotanya. Jadi mungkin 900 lah untuk batch 2 atau batch yang sekarang ini. Fokusnya ke sana. Nah, kebetulan ada teman juga dari Aceh, lulusan LPDP juga. Batch 1 gagal, batch 2-nya berhasil. Nah, yang diperbaiki kesalahannya itu bukan dari ininya, dari
apakah kelemahan kamu, apakah kamu nggak diisi dari itunya. Tapi proposalnya yang diperbaiki. Dia merasa kurang kurang bermanfaat buat Indonesia penelitian saya ini. Karena satu itu kan efek dari penelitian hukum tidak bukan sekarang ya, di masa depan atau segala macam. Kadang itu hanya dikutip di naskah akademiknya DPR, ya sebatas itu saja. Tapi kalau dokter spesialis, wah itu kan betul-betul keras. Nah, jadi agak-agak sumir lah untuk mendapatkan penilaian yang bagus di Hmm. sana. Begitu, Bang. Pak Dokter waktu itu apply sekali doang ya. Kali Bahasa Indonesia, bahasa Inggris wawancaranya. Bahasa Indonesia, Oh, kalau yang dalam negeri bahasa Indonesia ya. teman-teman, yes, teman-teman saya bahasa Indonesia semua Hmm. dapatnya itu. Nah, waktu ketemu kan di area Bandung itu, wah, saya pikir saya yang paling muda waktu itu yang dokter. Ternyata ada tiga, empat, lima teman saya tanya, dokter, iya dokter, loh, usia berapa? 27. Loh sama, sudah nikah. Menangnya saya sudah nikah, dia belum. Oh. Tapi dilolosin sama teman saya satunya lagi. Sama umur berapa? 27. Sama. Ternyata memang dugaan atau asumsi saya itu betul. Jadi Indonesia ini sedang memproduksi dokter yang sebanyak mungkin untuk mencapai ketertinggalan. Jadi Indonesia itu tidak senang melihat dokter tapi usia sudah 40, 38, yang kalau ngetik masih bingung gitu, ya begitu. Hmm. Terus waktu itu ditanya, ini kan kamu dikasih kesempatan 6 semester gitu, sampai 2000 sekian. Kamu bisa nggak mempertanggungjawabkan ini? Kira-kira coba yakinkan saya sebagai pemberi beasiswa. Wah, itu yang cukup sulit. Gimana caranya meyakinkan penilai dengan waktu yang sangat singkat begitu? Ya sudah, saya ngomong aja, saya ambilkan intinya saja. Kalau kontribusi saya dan pengalaman saya itu secara akademik tidak ada yang mengecewakan, kira-kira seperti itu. Dari story sebelumnya ini. Oke. Oke, ini saya berhentiin recordingnya dulu. Oke,